Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Seta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Disdania Putri dengan NPM 6019210038 dan saya dari kelas B. Di sini saya izin mempresentasikan guna memenuhi kualifikasi UTS Assessment Center dan saya akan mempresentasikan tentang Assessment Center itu sendiri dan juga pengimplementasiannya dalam sebuah jabatan di perusahaan. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa saya memiliki kendala warna dalam kamera saya, namun semoga tidak mengurangi penilaian saya. Jadi saya akan langsung masuk ke dalam topik pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kegunaan dari Assessment Center. Pengertian Assessment Center sendiri adalah suatu metode untuk memprediksi perilaku yang dilakukan melalui beberapa simulasi oleh beberapa penilai untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggung jawab di masa mendatang dengan menggunakan kriteria kesuksesan dalam jabatan tertentu. Kegunaan Assessment Center sendiri yang pertama adalah untuk membantu proses seleksi calon karyawan dan promosi jabatan. Yang kedua, menghasilkan strategi dan tindakan pengembangan yang spesifik dan terencana bagi pegawai. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan manajerial pegawai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan singkat seberapa pentingnya menguasai assessment center bagi calon sarjana psikologi. Jadi, hal ini penting karena sebagian besar sarjana psikologi yang memiliki minat dalam psikologi industri dan organisasi akan bekerja pada bidang human capital dalam sebuah perusahaan, sehingga nilai tambah dalam persaingan antar sesama sarjana psikologi akan membantu calon sarjana psikologi. Lalu, memperluas minat calon sarjana psikologi untuk berprofesi sebagai asesor, dan yang terakhir menambah pengetahuan calon sarjana dalam pengetahuan mengenai tes kompetensi, tidak hanya tes potensi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan assessment center dalam suatu jabatan. Dan jabatan yang saya pilih ini adalah Human Capital Management. Secara harfiah, Human Capital berarti modal manusia dalam bahasa Indonesia. Human Capital merupakan nilai tambah kepada karyawan atau sumber daya manusia dari perusahaan setiap hari melalui motivasi, komitmen, kompetensi, serta efektivitas kerja tim. Dalam hal manajemen human capital yang ditemukan di perusahaan, konsep ini berarti proses menginvestasikan skill, knowledge, nilai perusahaan kepada karyawan di perusahaan tersebut, dan program kerja HRD akan dirancang sedemikian rupa dengan orientasi memperkaya SDM-nya. Semakin tinggi kualitas SDM, semakin baik kinerja yang dihasilkan dan akan membantu pertumbuhan perusahaan. Lalu kita akan masuk ke dalam kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menduduki jabatan di Human Capital Management. Jadi, kompetensi yang dibutuhkan yaitu yang pertama, mampu memprioritaskan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan berpotensi. Yang kedua, mampu mengembangkan induction programs atau sebuah program terintegrasi yang dirancang untuk karyawan baru. Yang ketiga, mampu mengembangkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi dan standar. Dan yang terakhir, mampu mendukung perusahaan dalam menentukan biaya yang sepadan setelah melihat potensi setiap karyawannya. Dengan begitu, perusahaan bisa memaksimalkan return of investment atau ROI. Kita akan masuk ke dalam topik implementasi assessment center dalam jabatan HCM ini. Saya memilih penggunaan alat ukur case study. Jadi, case study sendiri berisi kasus mengenai gambaran utuh mengenai perusahaan dan gambaran situasi nyata yang telah terjadi. Dalam pengerjaannya, peserta memutuskan sifat masalah yang ditunjukkan oleh situasi tersebut, signifikansi, serta solusinya dengan batas waktu yang ditentukan. Lalu saya juga memilih untuk mengimplementasikan alat ukur Intray. Intray sendiri adalah tes situasional yang menstimulasikan aspek-aspek administrasi sebuah jabatan. Latihan ini biasanya berupa aktivitas individual, yaitu para peserta menganalisis sebuah problem yang tersusun dari sejumlah item Intray. Para peserta mengidentifikasi derajat relevansi, kepentingan, dan prioritas untuk setiap item Intray. Dan saya akan langsung menjelaskan kenapa sih saya memilih case study dan Intray dalam implementasi untuk assessment center ke jabatan Human Capital Management ini.
Mengapa saya memilih alat ukur tersebut? Karena dalam sebuah perusahaan, spesifiknya dalam Human Capital Management, permasalahan yang akan dihadapi adalah tentang sumber daya manusia dalam perusahaan. Maka diperlukan kompetensi yang mampu memprioritaskan, mengidentifikasi relevansi masalah maupun kepentingan. Untuk bisa melihat kemampuan tersebut, hanya bisa ditunjukkan dengan kemampuan intelektual dalam memberikan solusi yang tidak merugikan perusahaan atau mampu mengembangkan SDM agar kedepannya karyawan dapat memenuhi standarisasi yang telah diterapkan. Nah, dan menurut saya yang paling tepat adalah case study dan insight ini yang dapat menunjukkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh calon kandidat. Oleh karena itu, untuk memenuhi standarisasi untuk karyawan, maka calon kandidat Human Capital Management perlu dites dengan situasi tersebut, situasi seperti masalah dalam perusahaan itu, apa saja masalah yang sudah pernah terjadi, dan kira-kira apa saja masalah yang akan dihadapi perusahaan tentang sumber daya manusianya di masa depan, sehingga ketika seseorang menduduki posisi jabatan Human Capital Management, ia dapat melakukan pengembangan-pengembangan yang tidak mengulangi permasalahan yang sebelumnya pernah ada di perusahaan dan dapat mengantisipasi juga masalah yang akan ada di masa depan terkait sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengukuran case study dan insight menurut saya paling tepat. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.